Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Ananda semua yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita terpaksa melakukan secara virtual karena kondisi kesehatan yang tiba-tiba tadi terganggu, dan terima kasih atas pengertiannya semua Anda. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini penuh dengan keberkahan dan menjadi amal saleh buat kita semua. Baiklah, pada pertemuan yang ketiga kita akan coba membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Saya keluar dulu, baru masuk kembali, kayaknya tidak bergerak. Oke. Jadi sebagai prolog dalam konteks kebangsaan di Indonesia, bahwa pendidikan itu adalah untuk anak bangsa. Jadi seluruh rakyat Indonesia wajib untuk mendapatkan akses layanan pendidikan baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah 3T yang biasa kita dengar, ada terluar, terdalam, dan tertinggal. Jadi pendidikan ini begitu sangat penting untuk diakses oleh seluruh warga negara, karena dengan pendidikanlah dapat mendorong, memicu pengembangan dan peningkatan kemajuan suatu bangsa itu sendiri. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya dapat menikmati, dapat mengikuti pendidikan pada level yang lebih tinggi. Jadi oleh karena itu, sebagai pengantar kita bahwa pendidikan untuk anak bangsa, memang seluruh anak bangsa itu dituntut untuk mengikuti pendidikan sampai pada level yang tertinggi. Meskipun dalam realitasnya ada juga saudara-saudara kita yang tidak sempat mengikuti atau melanjutkan pendidikan karena berbagai macam faktor variabel yang sangat beragam, dan itu satu bentuk pemakluman. Tapi ada yang membuat lebih miris adalah ketika anak bangsa ingin melanjutkan studi pendidikan yang lebih tinggi, namun karena persoalan ekonomi atau persoalan akses yang menjadi penghambat sehingga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Itu yang membuat miris bagi kita yang memiliki peluang untuk lanjut pendidikan yang lebih tinggi. Mengenai pendidikan ini, kita di Indonesia memiliki beberapa varian lembaga pendidikan yang agak lebih kompleks atau yang lebih lengkap, yakni ada dalam bentuk sekolah, ada madrasah, ada pesantren, ada perguruan tinggi.
kalau dulu dikenal juga ada dalam bentuk prasekolah, atau prasekolah itu yang sekarang dikenal dengan pendidikan anak usia dini. Nah, kalau kita melihat lembaga pendidikan sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, ini memiliki identitas dan karakteristik masing-masing, bahwa salah satu lembaga pendidikan yang otentik dalam konteks keindonesiaan adalah pondok pesantren. Lembaga pendidikan inilah yang merupakan indigenius atau yang menjadi satu ciri khas lembaga pendidikan yang tertua dan merupakan lahir dari rahim sejarah budaya bangsa Indonesia, yakni pondok pesantren. Sedangkan lembaga pendidikan sekolah, yakni lembaga pendidikan yang kelihatan lebih modern atau sistem klasikal yang berjenjang, kemudian menggunakan infrastruktur yang lebih mencirikan sesuatu yang bersifat formal, yang mana sekolah ini lebih banyak adopsinya dari dunia barat, di mana peninggalan para Belanda misalnya telah menanamkan satu bentuk model pendidikan yang tentunya secara kurikulum lebih mengarah kepada penguatan keilmuan pada disiplin ilmu umum, itu sekolah. Kemudian madrasah, ya, tentu berbeda madrasah dalam konteks sejarah pendidikan Islam di Timur Tengah dengan madrasah yang ada di Indonesia yang diinisiasi oleh pemerintah pada waktu itu, dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi madrasah itu merupakan titik temu antara pesantren dan sekolah. Kalau pesantren ciri khasnya adalah menekuni keilmuan di bidang keagamaan, dan ini menjadi satu ciri khas ketika ingin belajar agama, berarti pesantren pilihannya. Kemudian ketika ingin belajar ilmu umum, maka pilihannya adalah sekolah. Dan ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau di pesantren, kekurangannya adalah terkait dengan kurikulum pada ilmu di bidang umum, sedangkan itu sangat penting juga untuk dipelajari, terutama di masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mana dari sisi birokrasi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan penguasaan di bidang ilmu umum. Namun demikian, banyak alumni pondok pesantren yang tidak bisa terakomodir karena hanya memiliki disiplin ilmu keagamaan. Sedangkan sekolah ini hanya belajar tentang disiplin ilmu umum, sedangkan pelajaran keagamaan ini yang sangat minim, dan itu tidak sejalan sesungguhnya dengan budaya bangsa Indonesia yang religius. Jadi tentunya kalau kita belajar disiplin ilmu umum, tentu patut atau bahkan wajib juga mengiringi dengan pelajaran-pelajaran yang bersifat keagamaan, sehingga alumni dari lembaga pendidikan sekolah itu tidak bersifat sekuler atau bahkan tetap melekat prinsip-prinsip keagamaan di dalam kehidupannya, meskipun keahliannya adalah di bidang disiplin ilmu umum. Nah, kehadiran madrasah ini yakni menawarkan satu bentuk lembaga pendidikan yang mengakomodasi lembaga pendidikan sekolah dan juga pondok pesantren, sehingga di dalam madrasah belajar ilmu keagamaan sebagai representasi dari pesantren, sedangkan kurikulum umum, pelajaran umum yang dipelajari di madrasah merupakan representasi dari sekolah. Jadi madrasah ini
ada menilai sebagai lembaga pendidikan yang tangguh, mau dikatakan ahli agama, tetapi tidak bisa menyeimbangi dari kemampuan dari pondok pesantren. Juga tangguh dari sisi ilmu umum karena tidak mampu menyeimbangi kemampuan dari alumni sekolah atau lembaga pendidikan sekolah. Jadi inilah madrasah sebagai titik temu jalan tengah agar warga atau generasi yang belajar keagamaan itu bisa juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bersifat umum. Sedangkan perguruan tinggi ini adalah merupakan jenjang pendidikan yang tertinggi, dan di Indonesia salah sejak tahun 60-an sudah ada perguruan tinggi, dan ini dalam konteks perguruan tinggi keagamaan, ya, pertama ya ada di Yogyakarta dan di Jakarta, dan ini merupakan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan tentang kebebasan akademik, yang mana kebebasan akademik di sini perguruan tinggi diberikan kebebasan di dalam merumuskan kurikulumnya, sehingga tergantung perguruan tinggi itu memiliki distingsi atau ciri khas seperti apa, atau nilai jualnya seperti apa, itu tergantung komitmen dari perguruan tinggi tersebut. Jadi memiliki kebebasan untuk merancang sistem pembelajaran dan sistem perkuliahan mau diarahkan kemana. Itu kelebihan dari perguruan tinggi, dan memang perguruan tinggi memiliki otonomi di bidang pengembangan keilmuan tanpa harus ada sekat-sekat atau satu monopoli dari mazhab pemikiran tertentu. Jadi dibuka kerangnya seluas-luasnya, tergantung kepada mahasiswa mau arahnya kemana, mau melekatkan diri pada mazhab apa, tetapi tidak, di perguruan tinggi tidak ada istilah menganut pada mazhab tertentu, karena itu menyalahi dari doktrin mimbar bebas atau independensi dalam konteks keilmuan. Nah, selanjutnya institusi pendidikan sebagai sarana memberikan layanan terbaik kepada peserta didik. Jadi tentu setiap lembaga pendidikan, baik sekolah, madrasah, pesantren maupun perguruan tinggi, tentu ingin memberikan suatu layanan terbaik kepada peserta didik sebagai salah satu customer atau stakeholder yang tentu diharapkan ada kepuasan. Nah, apapun yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan pasti berorientasi kepada bagaimana lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan kepuasan. Jadi kepuasan dari layanan kepada peserta didik itu yang menjadi ekspektasi dan harapan setiap lembaga pendidikan. Selanjutnya, mutu peserta didik, kualitas peserta didik, misalnya mahasiswa itu ditentukan kepada kualitas institusi pendidikan. Jadi kalau ingin berbicara tentang bagaimana kualitas peserta didik itu, bagaimana kualitas mahasiswa, itu sangat ditentukan dengan kualitas satu lembaga pendidikan. Dalam mengukur kualitas lembaga pendidikan seperti di perguruan tinggi, ada yang disebut dengan akreditasi. Jadi kalau akreditasi mengarah kepada misalnya nilai A atau unggul, berarti itu merupakan hasil dari satu pengukuran indikator mutu yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nilai A atau unggul. Berarti mulai dari kontes tata kelola, birokrasi, SDM, bidang tridharma perguruan tinggi, berbagai program kemahasiswaan, kerjasama, dan seterusnya, semuanya memiliki nilai yang unggul. Nah, dengan indikator tersebut, maka ini menjadi satu prasyarat untuk melahirkan peserta didik yang berkualitas, bahkan alumni yang berkualitas. Jadi kalau kita mengharapkan
kualitas atau mutu peserta didik, maka tentunya yang perlu dibenahi awalnya adalah bagaimana menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu atau yang berkualitas. Nah, suatu lembaga pendidikan yang berkualitas atau yang bermutu, maka salah satu solusi alternatif adalah mengadaptasikan konsep-konsep manajemen modern ke dalam pengelolaan lembaga pendidikan tersebut. Jadi ketika lembaga pendidikan tersebut tidak mengadaptasikan atau tidak menggunakan konsep-konsep manajemen modern, maka dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut tidak akan berkualitas, tidak akan bermutu. Jadi ini menjadi satu hal yang penting ketika kita ingin meningkatkan mutu satu lembaga pendidikan, apakah itu sekolah, madrasah, atau pesantren, atau perguruan tinggi, maka syaratnya adalah menggunakan teori-teori manajemen di dalam mengelola lembaga pendidikan tersebut. Nah, konsep manajemen modern yang menjadi kajian kita pada hari ini adalah manajemen berbasis sekolah sebagai solusi alternatif. Kenapa manajemen berbasis sekolah? Ini artinya bahwa pengembangan, perencanaan, atau peningkatan mutu pendidikan di sekolah benar-benar dirancang berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Jadi bukan dari konsep dari luar, tetapi konsepnya itu dibangun dari dalam. Nah, disinilah dibutuhkan partisipasi oleh seluruh warga sekolah untuk memikirkan, merencanakan, mendesain program yang akan dilakukan di sekolah sehingga benar-benar sesuai dengan realitas, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan berimplikasi kepada mutu pendidikan di sekolah tersebut. Nah, kita melihat dulu bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah ini kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 ya. Jadi satuan pendidikan mulai dari anak usia dini, pendidikan dasar, menengah itu melakukan standar pelayanan minimal prinsip manajemen berbasis sekolah. Jadi kenapa beralih ke standar pelayanan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah? Ini adalah bentuk satu perjuangan dari para elit-elit bangsa bahwa sekolah tentu penting dibangun berdasarkan dengan situasi dan kondisi di mana sekolah itu berada. Nah, oleh karena itu yang dihadapi adalah atau yang dilayani adalah peserta didik yang berada di sekitar lingkungan sekolah itu. Jadi agar bisa match, bisa connect antara pelayanan pendidikan yang ada di sekolah dengan tuntutan dan kebutuhan peserta didik, maka tentunya pihak sekolah lah yang dituntut dapat merumuskan dan memformulasi bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan yang akan diterapkan di sekolah tersebut. Ini telah diberikan amanah berdasarkan regulasi dan tentu beberapa tahun yang silam ketika penerapan kurikulum yang berbasis KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan sebelum ada K13, ini menjadi tantangan guru-guru yang ada di sekolah. Kenapa menjadi tantangan? Karena dengan adanya KTSP, setiap guru dituntut untuk memahami, mengetahui konsep, bahkan menguasai bagaimana cara merumuskan kurikulum yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikan. Namun pada waktu itu ya banyak SDM yang kurang kapabel, kurang profesional di dalam merumuskan kurikulum yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, sehingga mengalami banyak ketidakmaksimalan terhadap capaian-capaian yang telah diharapkan itu sendiri. Jadi sehingga pada perkembangan selanjutnya, ya, sebentar Nanda, terima
Oke, baiklah. Anda semua kita kembali lanjutkan. Jadi MBS itu atau manajemen berbasis sekolah pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. Jadi MBS ini benar-benar bagaimana memberdayakan potensi yang ada di sekolah. Bagaimana menghindarkan diri dari intervensi dari luar, misalnya dari Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, itu memberikan ruang kebebasan kepada setiap sekolah untuk merumuskan sendiri anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sekolah. Ini sebenarnya merupakan prinsip dasar dari implementasi MBS itu sendiri. Kita bisa lihat ini di dalam konsep map. Ya. Kenapa MBS ini bisa lahir ya? Jadi dulu ketika reformasi, sistem pendidikan nasional itu bersifat sentralistik ya, atau terpusat ke pengelolaannya itu, pengambilan kebijakan terpusat di Jakarta. Jadi ketika ada masalah di setiap sekolah, bisa saja itu berbulan-bulan baru ada penyelesaian karena menunggu kesempatan atau instruksi dari pusat, dan itu kalau di pusat yang tangani tentu membutuhkan waktu yang lama karena berapa banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang harus ditangani di pusat. Namun ketika reformasi berjalan, kemudian adanya kebijakan otonomi daerah, lalu lahir undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, dan itu diiringi dengan kebijakan tentang otonomi daerah dalam kaitannya dengan pendidikan. Maka seluruh lembaga pendidikan diserahkan kepada daerah, terutama di tingkat kabupaten kota, untuk dikelola lembaga pendidikan tersebut, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, SD, SMP, SMA. Nah, ini ditangani oleh kabupaten kota. Kemudian nanti belakangan lembaga pendidikan menengah setingkat SMA atau SMK, SMA dan SMK itu ditangani oleh provinsi, karena ini juga ada problem-problem yang perjuangkan orang kenapa SMA dan SMK itu dibawa ke provinsi. Nah, ketika perjuangan desentralisasi pendidikan ini
yakni tadinya sentralisasi dari pusat dibawa ke daerah pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, dari sisi aspek politik, ini menunjukkan bahwa yang lebih paham, yang lebih tahu tentang kondisi pendidikan di daerahnya adalah tentu daerah itu sendiri. Misalnya Parepare, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare tentu sangat paham dengan kondisi pendidikan yang ada di Parepare dan sangat wajar kalau yang mengurusnya adalah Dinas Pendidikan. Kalau dikirim ke Jakarta itu tentu punya banyak masalah dan kendala dalam konteks pendidikan dan seterusnya. Kemudian dari aspek edukatif ya, dengan adanya desentralisasi maka akses layanan pendidikan itu lebih terbuka, lebih efektif kepada masyarakat. Jadi misalnya daerah membutuhkan berapa SD, berapa TK yang dapat mengakses seluruh lapisan masyarakat, itu tentu kebijakan itu bisa dilahirkan begitu cepat ya. Karena daerah tentu berlomba-lomba untuk membuka layanan pendidikan agar daerahnya itu bisa berkembang dengan baik dan cepat. Nah, ini aspek edukatifnya sangat penting ya, dan itu menjadi tuntutan dan kewajiban setiap daerah untuk cepat membuka akses sebanyak-banyaknya dan tentu juga meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan itu sendiri. Kemudian konteks administratif ya. Jadi konteks administratif itu ya misalnya kebijakan-kebijakan terkait dengan sistem administrasi di setiap sekolah itu begitu cepat kalau ditangani oleh daerah. Jadi misalnya ada perpindahan guru, ada perpindahan siswa dan seterusnya, itu sangat mudah diselesaikan dengan menggunakan kebijakan desentralisasi, yakni hanya melapor ke Dinas Pendidikan. Jadi yang sebelumnya ketika ada masalah, misalnya ada seorang guru yang mau pindah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, begitu lama prosesnya ketika masa sentralisasi. Tapi ketika desentralisasi itu dinilai sangat cepat. Ketika ada masalah yang ada di sekolah, itu dapat diselesaikan secara administratif. Kemudian aspek finansial. Jadi aspek finansial ini dalam konteks kebijakan desentralisasi, yakni Dinas Pendidikan itu langsung bisa memahami, bisa mengetahui tentang berapa kebutuhan setiap sekolah dari sisi anggaran. Apa yang akan dibangun, apa yang harus dibenahi supaya layanan pendidikan bisa meningkat. Sehingga betul-betul anggaran yang dicairkan kepada sekolah itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Jadi ini ada 4 aspek utama yang menjadi bagian dari desentralisasi menuju kepada MBS itu sendiri. Pada konteks yang lain, bahwa MBS itu misalnya di atas ada kurikulum. Jadi kurikulum ini tentu kalau bicara sekarang, kurikulum itu konsep secara global, ada dari pusat, dikirim ke daerah, nanti di daerah misalnya ada MGMP, ada KKG, misalnya MGMP ini musyawarah guru mata pelajaran, misalnya guru PAI, sekota Parepare, bermusyawarah untuk menerjemahkan kurikulum K13 itu agar bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi itu diberikan kesempatan, itu bagian dari program kerja MBS itu sendiri. Atau kalau di guru PAI SD namanya KKG, kelompok kegiatan guru, berdasarkan mata pelajaran itu kadang-kala berdiskusi untuk menerjemahkan kurikulum yang dikirim ke pusat oleh pusat. Jadi dengan demikian kurikulum ini yang bersifat konsep, yang bersifat gagasan harus diterjemahkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah, misalnya di Parepare. Kemudian PBM, proses belajar mengajar, kegiatan pembelajaran tentu harus benar-benar sesuai dengan realitas yang ada di sekolah masing-masing. Jadi kapan digunakan pembelajaran online, kapan digunakan pembelajaran offline. Ya kalau di Parepare lumayanlah kalau dilaksanakan pembelajaran online. Tetapi kalau di daerah yang lain, misalnya di daerah pelosok, itu sangat berat ketika dilakukan pembelajaran online.
guru-guru pun juga lebih kreatif ya di dalam kegiatan atau mendesain konten bahan ajar yang berbasis digital, karena guru-guru diberikan fasilitas misalnya untuk bagaimana bisa mengembangkan skillnya untuk mendesain bahan ajar yang berbasis digital. Kemudian sumber daya. Jadi sumber daya itu baik dalam bentuk infrastruktur, sarana dan prasarana, maupun dalam konteks keuangan, sumber daya tenaga kependidikan, itu juga diterima atau dibutuhkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Jadi misalnya pengadaan laboratorium, pengadaan perpustakaan harus ya benar-benar berdasarkan kebutuhan yang ada di sekolah. Kemudian aspek yang ada di bagian bawah ini ada komitmen stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah komponen yang terkait dengan sekolah. Komponen yang terkait dengan sekolah ada namanya stakeholder internal. Stakeholder internal itu ada pimpinan, ada guru, ada peserta didik, ada staff, ada cleaning service, ada security. Itu adalah stakeholder internal sekolah. Nah, stakeholder eksternal sekolah itu ada orang tua melalui komite sekolah, ada pemerintah, ada lembaga LSM ya, lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan, ada juga jurnalis atau pers, ada lembaga-lembaga yang bisa menjadi sponsor dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Itu adalah stakeholder eksternal. Kemudian bangunan model ya. Jadi masalah model sekolah itu diberikan kepada pihak sekolah untuk merumuskannya. Jadi misalnya apa tujuan, apa visi misi sekolah itu. Jadi sekolahlah yang memiliki kebebasan untuk merumuskan apa visi misi sekolah. Jadi ini tanggung jawab dari pimpinan untuk merumuskan visi misinya, dan itu tidak diintervensi oleh Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan di Jakarta. Lalu di dalamnya ada analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini benar-benar bagaimana pihak sekolah untuk menelaah, mengidentifikasi SWOT itu. Jadi strength ini adalah kekuatan, apa potensi yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian weakness, yakni apa kelemahan yang ada di sekolah itu. Kemudian O-nya adalah opportunity, apa peluang keluar. Nah, ini terkait dengan hubungan keluar dari sekolah keluar, apa peluang dari sekolah itu. Misalnya tidak ada saingan, tidak ada sekolah lain yang ada di sekitar kita, itu adalah bagian dari peluang. Kemudian threat, apa ancaman sekolah itu. Ancamannya yang bersifat keluar, misalnya ancamannya dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ancamannya adalah anak-anak semakin tertantang masalah pembentukan karakter yang ada di sekolah. Jadi ini juga merupakan hal yang sangat penting kita kembangkan di sekolah dengan melakukan analisis SWOT itu sendiri. Kemudian profesionalisasi. Jadi dengan adanya MPS maka seluruh warga sekolah, mulai dari pimpinan, guru-guru, staf, cleaning service, ya, kemudian security, dituntut untuk bersikap profesional, harus bekerja berdasarkan keahlian, mengedepankan keahlian, ya bekerja secara objektif untuk peningkatan kinerja dan mutu itu sendiri. Itu kalau MBS ya. Kenapa ya? Karena MBS ini melibatkan seluruh pihak yang terkait untuk berkolaborasi, bekerja dengan prinsip kolektif kolegial untuk mencapai suatu standar mutu yang telah ditetapkan. Jadi itu kalau bicara bagaimana kerjanya kalau di MBS itu ya sangat ketat sesungguhnya. Kemudian arahnya dengan MBS ini mengarahkan kepada peningkatan kinerja sekolah. Jadi kinerja sekolah ini dapat dilihat dalam konteks mutu ya. Jadi kalau mutunya bagus maka tentu kinerja sekolah ini juga akan bagus.
kalau bicara mutu, ya mutu itu yakni tercapainya tujuan. Kemudian mutu ini sesuai dengan harapan. Itu definisi daripada mutu ya. Jadi tercapainya tujuan sesuai dengan harapan. Nah, ketika melewati harapan atau melewati tujuan yang telah ditargetkan, itu di atasnya mutu, namanya unggul ya. Di atasnya mutu itu namanya unggul. Jadi kalau ada nilai akreditasi yang unggul berarti itu melebihi atau melewati dari target yang telah ditetapkan. Itu. Kemudian kinerja sekolah itu terjadi efisiensi manajerial. Jadi efisiensi manajemen ini yakni bekerja dengan seefisien mungkin, banyak capaian yang telah dicapai, yang telah diraih dengan menggunakan anggaran yang seminimal mungkin. Jadi tidak boros, hanya melihat anggaran apa yang kita bisa gunakan dengan pencapaian hasil yang maksimal. Itu benar-benar manajemen yang efisien. Kemudian selanjutnya efisien keuangan, ya di sini tentu penggunaan anggaran yang sesuai dengan tupoksinya. Pos-pos anggaran harus benar-benar diperhatikan mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan, mana yang sesuai dengan skala prioritas. Ya, setiap pos-pos anggaran itu ya tentu disesuaikan dengan capaian target dalam setiap program kerja. Jadi kalau misalnya kegiatan nasional tentu berbeda kalau kegiatan itu bersifat regional atau lokal. Ini dari sisi penganggaran. Kemudian pemerataan kesempatan. Pemerataan kesempatan ini misalnya kalau di dalam MPS itu semua warga sekolah, semua guru itu diberdayakan. Jadi benar-benar berpartisipasi di dalam, tidak ada yang jadi penonton. Namun demikian ya ada sifatnya bergiliran. Kalau kegiatan ini siapa yang bertanggung jawab, kegiatan ini siapa yang bertanggung jawab. Jadi semua kena, semua mendapat peluang yang sama untuk menjalankan satu program kerja. Jadi itu prinsipnya di dalam konteks pemerataan kesempatan. Kemudian tujuan politik ya. Tujuan politik di sini dalam arti bahwa cita-cita membangun pembangunan nasional adalah bagaimana akses pendidikan ini bisa lebih maksimal dalam hal pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, oleh karena itu dengan MPS ini tentu terbangun satu pemberdayaan, kolaborasi, kemudian ada manajemen partisipatori, bagaimana semua berpartisipasi, dan demikian ada kesadaran dan tanggung jawab bersama, baik sekolah maupun masyarakat untuk bersinergi memajukan lembaga pendidikan tersebut. Ini adalah merupakan konsep map atau alur pikir dari paradigma manajemen berbasis sekolah. Kemudian bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi di dalam sekolah, ini sangat penting. Jadi sekolah yang maju sesungguhnya adalah ketika membuka ruang bagi masyarakat untuk hadir di dalam memberikan memberikan gagasan dan seterusnya. Nah, bentuk partisipasi masyarakat di dalam pendidikan itu ya mulai dari input. Jadi input di sini ya, dari sisi input ini yakni masyarakat ikut memberikan kontribusi, gagasan, pendapat, persepsi terkait dengan sistem penerimaan siswa baru. Ya, kemarin ada istilah sistem zona. Jadi sistem zona ini misalnya sekitar 2 km dari sekolah, itu yang diprioritaskan dulu diterima siswa baru di sekolah. Kalau semua sudah terakomodir, ya sistem zona itu, baru kita menerima siswa di luar dari zona sekolah. Itu namanya sistem zona. Dan masyarakat harus berpartisipasi untuk mengetahui ini anak berdomisili di mana. Ya jangan sampai sudah yang ada di sekitar zona sekolah belum bisa terakomodir dengan baik, tiba-tiba ada sekolah calon peserta didik dari luar, dari jauh, tiba-tiba langsung diterima. Nah ini kan masyarakat harus memberikan masukan kepada sekolah supaya dapat mendeteksi juga siapa calon siswa baru.
Begitu juga dengan standar nilai yang akan diterima, bagaimana sistem seleksinya, dan seterusnya. Kemudian ketika membicarakan tentang kurikulum, masyarakat perlu dihadirkan melalui dengan komite sekolah. Kira-kira menurut masyarakat, orang tua siswa itu bagaimana rancangan kurikulum ini, apakah sudah sesuai, gaya belajarnya anak-anak di rumah seperti apa, bentuk perhatian orang tua kepada anaknya belajar di luar sekolah seperti apa. Itu sejatinya di dalam merancang kurikulum itu dihadirkan orang tua peserta didik. Namun dalam realitasnya selama ini ketika dirancang kurikulum itu di sekolah, tampaknya orang tua tidak dihadirkan. Ini adalah satu masalah tersendiri karena ya seharusnya masyarakat memberikan masukan, tetapi ruang itu sangat terbatas untuk dikembangkan. Kemudian di dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan OSIS, kegiatan palang merah, kepramukaan, dan seterusnya, tentu masyarakat sangat penting untuk dihadirkan selalu untuk dalam mengontrol, mengamati, atau memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan kesiswaan itu sendiri. Jadi masyarakat itu sesungguhnya tidak lepas tangan ketika ingin memajukan sekolah, maka sekolah harus bersikap terbuka untuk menerima kehadiran masyarakat untuk bekerja sama, memikirkan bersama-sama di dalam memajukan sekolah. Kemudian masyarakat juga harus memberikan pengawasan, kontrol kualitas luaran. Jadi tentu kenapa masyarakat harus hadir di dalam mengontrol kualitas, karena yang belajar di sekolah itu adalah anaknya dari masyarakat. Jadi dan demikian ketika kualitas di sekolah itu sangat memadai atau tinggi kualitasnya, maka itu juga bagian dari kebanggaan masyarakat itu sendiri. Namun demikian ketika terjadi degradasi atau penurunan kualitas, maka tentu masyarakat juga harus hadir untuk memberikan masukan atau minimal menegur pihak sekolah agar dibenahi berbagai aspek supaya kualitasnya bisa meningkat. Jadi ini partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam konteks pengelolaan lembaga pendidikan di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren sehingga bisa meningkat kualitasnya. Nah, kehadiran masyarakat itu sendiri diwadahi dalam bentuk komite sekolah atau dewan sekolah. Jadi komite sekolah ini, setiap sekolah ada komitenya, di situ ada berbentuk organisasi, dan inilah yang menjadi wakil masyarakat yang ada di sekolah, dan itu yang didahulukan untuk bertemu, berinteraksi, memberikan masukan kepada pihak sekolah. Jadi itu namanya komite sekolah. Kalau dewan sekolah ini atau dewan pendidikan, ya saya pernah aktif 5 tahun dewan pendidikan di Kota Parepare. Tugasnya itu adalah mengontrol, memantau, memberikan masukan, memberikan pembinaan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Parepare. Jadi banyak sahabat kepala sekolah, guru-guru, karena kita sangat dekat ingin mendengarkan curhatannya setiap guru, setiap kepala sekolah terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Fungsi dan peran utama komite sekolah, jadi ini sudah ada peraturannya, undang-undangnya tentang komite sekolah. Jadi sebagai mitra kerja, jadi sekolah itu harus memiliki komite sekolah karena komite sekolah itu sebagai mitra. Jadi salah satu contoh di SD di Kota Parepare, misalnya, setiap pagi komite sekolahnya itu datang ke sekolah ya di hari kerja, kemudian bekerja sama dengan pihak sekolah memastikan seluruh siswanya itu hadir semua di sekolah. Ya, sampai menyeberang jalanan itu dikontrol betul oleh komite sekolah untuk memastikan tentang keamanan dan kenyamanan anak didik sekolah di SD itu. Dan itu menjadi sekolah role model percontohan yang ada di Kota Parepare. Kemudian kehadiran komite sekolah sebagai penasehat, ya tentu memberikan masukan-masukan kepada pihak sekolah agar melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan regulasi peraturan perundangan
dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap dapat membahayakan pihak sekolah atau membahayakan pendidikan itu sendiri. Kemudian komite sekolah ini penghubung dengan masyarakat. Misalnya ketika sekolah punya informasi, punya kegiatan, mau diundang masyarakat untuk hadir rapat di sekolah, maka komite sekolah ini menjadi penghubung, kemudian menyampaikan kepada masyarakat untuk hadir di sekolah dalam mengikuti pertemuan. Kemudian pengendali di sini dalam arti bahwa komite sekolah dapat memberikan masukan, dapat memberikan kontribusi, misalnya kualitas pendidikan mau ditingkatkan, tidak ada lab komputer, maka komite sekolah ini bisa menyampaikan kepada masyarakat, kepada sponsor supaya urung rembuk mengumpulkan uang untuk mengadakan laboratorium komputer di sekolah. Itu bisa dilakukan oleh komite sekolah. Jadi ini luar biasa keberadaan tentang komite sekolah, dan itu wajib ada ketika sekolah itu diterapkan manajemen berbasis sekolah. Jadi ini kita ingin melihat tujuan utama penerapan MPS di Indonesia. Jadi yang pertama adalah otonomi. Jadi ini tujuan utamanya otonomi. Jadi setiap sekolah yang memiliki otonomi atau kebebasan, kemandirian, maka tentu sekolah itu akan lebih kreatif. Cuma kelemahannya ya kalau pihak pengelola lembaga pendidikan sekolah itu tidak kreatif, maka tentu dia akan terbelakang. Dia mengalami degradasi dari sisi kualitas. Jadi dengan demikian, guru-guru yang punya potensi yang luar biasa di sekolah, dengan adanya otonomi ini, maka dia akan lebih kreatif, dapat berinovasi untuk melakukan hal-hal yang positif, meningkatkan kinerja, terutama dalam bidang pembelajaran dan peningkatan layanan pendidikan. Jadi ini sangat penting adanya sikap otonomi. Ya sama halnya kalau kita semua ketika Ananda masih sekolah di SMA ke bawah, maka suasana otonomi di dalam konteks belajar itu masih sangat terbatas. Tetapi ketika sudah masuk di perguruan tinggi, suasana otonomi itu semakin luas kita miliki dan kita menjadi lebih dewasa. Jadi persoalannya di situ ya kalau ada mahasiswa yang belum dewasa pikirannya, belum dewasa di dalam mengambil keputusan, maka tentu dia akan mudah terjebak, mudah terdegradasi dari dunia kemahasiswaan di perguruan tinggi. Namun demikian, karena otonomi yang kita miliki, maka segala keputusan itu kita tentukan. Saya mau pintar, saya mau tinggi nilai, ya tergantung saya. Jadi kalau mau punya masa depan yang baik, maka saya akan belajar dengan tekun. Itu adalah ada di keputusan diri kita, karena kita adalah orang yang dewasa, sudah di perguruan tinggi, orang tua tinggal memfasilitasi, tinggal memotivasi, dan semuanya tergantung kepada kita. Itu adalah makna dari otonomi ketika dibawa ke dalam diri kita sendiri. Kemudian tujuan utama yang kedua adalah partisipasi. Tadi kita sudah diskusikan tentang partisipasi, bagaimana masyarakat itu berpartisipasi di dalam mengembangkan sekolah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan. Jadi dengan adanya MPS itu, maka kepala sekolah dituntut menjalankan sistem kepemimpinan pendidikan secara demokratis dan profesional. Jadi tidak boleh lagi otoriter ya, atau semaunya kepala sekolah mengambil keputusan, itu sebenarnya tidak boleh, tidak dibenarkan di dalam MPS itu sendiri. Jadi ketika ada program kerja yang akan mau dilaksanakan, maka tugasnya kepala sekolah adalah menghadirkan seluruh warga, baik guru-guru, staf, maupun komite sekolah atau masyarakat untuk membicarakan program kerja tersebut, dan kepala sekolah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta dalam rapat untuk menentukan apa yang menjadi yang terbaik di dalam program kerja tersebut. Ketika peserta sudah mengusulkan dan pimpinan tinggal menetapkan. Jadi kelebihan dari MPS itu adalah terbangunnya sistem kepemimpinan di sekolah secara demokratis dan tentu secara profesional. Kemudian dengan adanya MPS, maka terbangun yang namanya
teamwork. Ya. Jadi teamwork ini adalah kerja sama tim. Jadi kerja sama tim itu tidak ada pekerjaan yang dilakukan one man one show. Satu orang satu bereaksi. Di dalam setiap kegiatan banyak panitianya hanya 1-2 orang yang bekerja. Nah, melalui dengan MPS, siapapun yang ada di dalam SK kegiatan itu, maka semuanya harus bekerja bersama-sama. Itulah yang disebut dengan kolektif kolegial. Bekerja bersama-sama di dalam menyelesaikan suatu program kerja. Jadi tidak ada istilah kerja sendiri-sendiri. Kenapa teamwork menjadi satu hal yang sangat penting di dalam MPS? Karena MPS ini dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas dan mutu. Nah, satu pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak orang, tentu dengan pemikiran dan pertimbangan yang banyak, karena setiap orang yang terlibat pasti punya pikiran dan pertimbangan. Ketika potensi pikiran dan pertimbangan itu disatukan di dalam satu wadah, dan tentu akan melahirkan suatu gagasan yang brilian. Itu sangat berbeda ketika suatu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang dan tidak ada input masukan-masukan dari pertimbangan dan pemikiran yang lain, dan hanya pikirannya saja yang dijalankan, maka tentu kualitasnya sangat berbeda dengan cara atau kualitas dengan cara teamwork itu sendiri. Segera inilah materi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan penerapan MPS. Mungkin ada hal yang ingin ditanggapi oleh Ananda semua. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, saya berikan kesempatan. Kemana? Nanda semua? Atau sudah puasa ya? Sedikit Ustaz. Ya. Tidak, Ustaz. Marwan ya, silakan Marwan. Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin kami tanyakan itu Ustaz, itu terkait tantangannya Ustaz, tantangan yang menjadi yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan manajemen di pendidikan sekolah. Ya, tantangan ya. Ya, Ustaz, tantangan apa saja yang dalam pengimplementasiannya Ustaz? Oke. Jadi ini sangat menarik dari Saudara Marwan ya. Saya langsung saja berikan jawaban. Ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan Saudara Marwan. Jadi tidak ada program yang bisa langsung berjalan mulus ya. Selalu dihadapi dengan berbagai tantangan. Begitu juga dengan implementasi MPS itu sendiri. Ketika ingin menerapkan manajemen berbasis sekolah, maka tentu ada kriteria, ada syarat-syarat yang harus dikembangkan, gitu, harus dipenuhi. Di antaranya itu adalah yang paling menonjol budaya organisasi di sekolah. Biasanya itu budaya kita di sekolah itu kan nafsi-nafsi ya. Jadi nafsi-nafsi pada cuek, guru-guru pada cuek ya. Itu bukan urusan saya. Gitu. Jadi kalau ada siswa yang nakal, kalau bukan guru BK-nya yang stres, guru agamanya itu. Lalu kenapa guru fisikanya? Lalu bagaimana guru bahasa Indonesianya? Ya dia bilang ya itu bukan urusan saya itu urusannya guru BK atau guru agama. Ini budaya yang harus dibenahi. Apapun yang ada di sekolah harus mendapat kepedulian dari seluruh warga sekolah. Jadi MBS tidak akan bisa berjalan efektif kalau masih sifatnya nafsi-nafsi di dalam melihat situasi sekolah. Namun demikian harus juga hati-hati karena ada istilah setiap orang punya tupoksi, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Tapi kan di luar dari konteks itu ya misalnya karena terlalu tinggi kepeduliannya terhadap urusan yang lain,
sehingga sembarang dia komentari. Nah, itu juga jadi masalah. Kadang juga ada guru seperti itu, kadang cari-cari muka ke pimpinan sehingga apapun itu dia komentari. Jadi misalnya ada kegiatan kepanitiaan ya, oh dianggap oh ini tidak berkualitas, ini ada kelemahannya begini, banyak komentarnya, sehingga ya ingin mendapatkan perhatian dari kepala sekolah. Tapi ya tentunya tidak mendapat perhatian dari kepala sekolah. Kenapa ya? Karena dia tahu kalau orang ini sukanya memang komen begitu, sukanya mengkritik, dia sendiri tidak mampu bekerja maksimal. Nah, biasa itu ada guru seperti itu ya. Jadi itu yang pertama ya, membangun budaya sekolah ya. Tadi ya tentu ada kepedulian, kemudian mengedepankan kepentingan sekolah. Jadi kalau ada urusan pribadi lalu bersamaan dengan urusan sekolah, maka tentu kita dahulukan kepentingan sekolah. Jadi misalnya ketika sekolah membutuhkan kehadiran kita untuk misalnya ada yang mau diperbaiki, ada yang mau dilayani, atau hadir asesor untuk mau diakreditasi sekolah, maka dengan demikian ya kita dahulukan itu. Dan kemudian kita bekerja berorientasi untuk pencapaian tujuannya. Jadi itu budaya organisasi yang harus memang dikembangkan untuk setiap ada aktivitas kita di sekolah, tentu orientasinya adalah pencapaian tujuan atau pencapaian mutu pendidikan di sekolah. Kemudian yang lain adalah tentu kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah dan wakil-wakilnya. Ya, tentu kepala sekolah menjadi role model ya, menjadi contoh, menjadi teladan di sekolah. Kepala sekolah itu menjadi inspirator ya, menjadi inspiring ya. Setiap gagasannya, setiap tindakannya itu selalu menginspirasi kepada bawahannya. Itu kita butuh di sekolah seperti itu, supaya guru-guru itu menaruh hormat kepada kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolahnya ya standarnya biasa-biasa saja, boleh jadi guru-guru ini tidak terlalu hormat itu. Nanti dia hormat kalau ada kepentingan. Nah, itu karena kepemimpinan yang lemah. Ya boleh jadi kepala sekolah ini selalu dijebak gitu. Dijebak dalam arti ya untuk dibunuh karakternya supaya cepat diberhentikan, macam-macam sekarang. Kemudian sistem di sekolah, ya sistem di sekolah itu harus dibenahi. Ya. Misalnya sistem kurikulumnya, sistem akademiknya, peraturan-peraturan akademiknya itu harus dibenahi, ya. Termasuk tata tertib. Jadi kalau semuanya lengkap, ya tinggal diikuti, dirujuk untuk beraktivitas. Itu kalau semuanya ada di sekolah. Kemudian selanjutnya infrastruktur ya, sarana dan prasarana. Jadi sebaiknya sekolah itu punya standar sarana dan prasarana yang lengkap. Jadi masa bisa meningkat, gitu. Misalnya di madrasah ada jurusan bahasa Arab itu, tapi tidak ada bahasanya, itu kan pasti tidak bisa gitu, meningkat mutunya. Jadi harus lengkap lah sarana dan prasarana. Kita mau belajar komputer tapi tidak ada lab komputer, ya bagaimana caranya? Kita mau belajar online tapi tidak ada instalasi listrik di sekolah, bagaimana caranya? Nanti lowbat laptop ya, handphone apa, nggak bisa lagi. Jadi itu sarana dan prasarana sangat penting ya untuk mendukung implementasi MTS itu sendiri. Kemudian budget ya, keuangannya. Tentu setiap sekolah membutuhkan kekuatan budget atau kekuatan keuangan. Karena banyak kegiatan yang bisa dibiayai. Atau dengan adanya kekuatan uang yang bagus ya, sehingga kegiatan bisa kita adakan sebanyak mungkin. Kemudian pemberian kesejahteraan kepada guru-guru. Ya, itu juga menjadi motivasi untuk bekerja dengan optimal guru-guru itu, karena mendapatkan tambahan tunjangan dalam bentuk kompensasi atau honor tambahan kepada guru-guru. Jadi ini kekuatan anggaran itu sangat penting untuk menunjang pelaksanaan MTS di sekolah. Kemudian yang terakhir tentang masalah mitra ya. Jadi sekolah yang hebat itu adalah sekolah yang punya
mitra kerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain. Jadi misalnya kampus kita kan ya banyak sekali lembaga kerjasamanya. Jadi misalnya kalau Ananda mau PPL, maka dengan mudah kita mengirimnya ke sekolah, gitu. Karena rata-rata sekolah itu ada kerjasama dengan perguruan tinggi kita. Kemudian mau magang ya rata-rata lembaga tempat magang kita itu kita sudah punya kerjasama. Jadi dengan adanya kerjasama yang luas itu sangat membantu kita untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program kerja pendidikan yang ada di sekolah. Kira itu komentar saya. Marwan, bagaimana tanggapannya? Ya, syukron atas ilmu barunya. Oke, ya sama-sama ya. Oke, silakan kalau masih ada yang lain. Kemana? Ada Nur Hidayah, ini selalu mendapat hidayah ini. Kira-kira gimana Nur Hidayah? Saya, Ustaz. Oh iya. Apa sudah ada hidayah ya? Oke, silakan tanggapi. Ada pertanyaan atau tanggapan Nur Hidayah? Ada sedikit yang saya ingin tanyakan, Ustaz. Apa banyak ya? Oke. Terkait kan tadi dalam materi ada dijelaskan seperti mutu. Nah, kan terkadang di SD itu, Ustaz, di sekolah-sekolah ada yang biasa namanya sekolah unggulan. Nah, apakah sekolah unggulan itu ada kaitannya dengan MBS ini, Ustaz? Ya. Sekolah unggulan ya. Ini luar biasa dari Nur Hidayah. Sama di Parepare ada namanya SMA unggulan. Itu SMA 5 Negeri Parepare. Unggulan. Sebenarnya istilah itu ada namanya SMA unggulan, ada MAN model, ya. MAN kelas internasional, sekolah internasional. Itu sesungguhnya hanya ingin memberikan branding ya, dalam konteks mau ada ciri khasnya tersendiri. Itu sebenarnya bagian dari MBS itu. Jadi tergantung sekolah itu mau memberikan ciri khasnya, mau memberikan identitas bahwa sekolah kami ini adalah unggulan, ya, disebut dengan SMA unggulan misalnya, supaya masyarakat itu penasaran itu, melirik, ini hebat ya, dia punya sekolah namanya SMA unggulan, pasti bermutu. Nah, di sini problemnya ya, kalau dikatakan pasti bermutu ya. Jadi saya dulu kritik gitu ya, termasuk SMA yang mengatasnamakan dirinya unggulan, apakah juga bermutu ya, sesuai dengan namanya gitu. Ternyata setelah saya periksa, waduh, ini hanya yang bermutu itu yang unggul itu adalah anggarannya yang besar, karena bersifat proyek. Jadi kasihan sekolah yang lain yang tidak menggunakan istilah unggul itu, anggarannya sedikit. Nah, kemudian gurunya yang diseleksi juga biasa-biasa saja itu. Seharusnya kan yang unggulan itu mulai dari SDM-nya, gurunya, pokoknya gurunya itu kelas internasional lah, namanya unggul. Gitu. Ya, tidak mungkin guru-gurunya itu tidak unggul kalau mengajar di sekolah unggulan. Harus unggul lah, terpilih menjadi misalnya guru teladan, guru terfavorit, terkreatif misalnya. Itu yang diminta mengajar di sekolah unggulan. Tapi rupanya juga biasa-biasa saja itu. Kemudian yang unggul di situ sarana dan prasarananya ya rasanya agak lengkap gitu, karena banyak anggarannya. Nah, yang jadi problem itu adalah sistem pembelajaran ya, kurikulum dan sistem pembelajaran. Dulu ketika saya meneliti di Parepare, terutama di SMA unggulan itu,
saya mendapatkan informasi bahwa ketika ada kegiatan Olimpiade MIPA misalnya, ya, justru dari sekolah itu jarang terdengar mendapatkan trofi, mendapatkan juara. Justru yang biasa mendapatkan juara itu adalah sekolah yang tidak diunggulkan atau yang kadang-kala dianggap remeh. Misalnya SMA 3, dulu kan SMA 3 itu terkenal misalnya ya, kalau tidak lulus di SMA 1, SMA 2, SMA lain itu lari ke SMA 3. Jadi ternyata di situ justru banyak yang mengambil atau mendapatkan prestasi trofi ketika ada Olimpiade MIPA ya, Olimpiade Sains. Banyak yang berprestasi di situ dulu. Nah, sedangkan sekolah unggulan justru saya tidak temukan trofi apa di sini yang terbaik gitu. Padahal ini sekolah unggulan ya. Ada hal yang memang ya yang ironis itu sendiri. Jadi tidak selamanya itu sekolah unggulan yang mengatasnamakan dirinya sekolah unggulan itu otomatis dikatakan bermutu. Ya. Nah, jadi dia lebih terkesan itu unggulan supaya dapat proyek yang besar, unggulan karena supaya dapat branding dari sisi market pasar ya, supaya masyarakat itu berbondong-bondong membawa anaknya ke situ karena di situ katanya unggulan. Tetapi kualitas belum tentu ada garansi jaminan kualitas. Tapi lahirnya unggulan di sini itu bagian dari MPS karena sekolah itu diberikan kewenangan untuk mengatasnamakan dirinya mau sekolah apa gitu ya. Tapi kan ini negeri ya, jadi tentu tidak sebebas itu kalau tidak mendapat izin dari pemerintah setempat misalnya. Nah, kemudian yang saya ingin komentar selanjutnya adalah kalau istilah unggulan itu ada kelas unggulan, bahkan sekolah unggulan, bahkan di dalam kelas itu ada namanya kelas unggulan ya. Saya dapatkan beberapa sekolah dulu di Parepare, namanya kelas unggulan. Atau ada kelas akseleratif. Itu saya termasuk orang yang tidak setuju dengan hal itu. Karena pasti akan terjadi diskriminasi. Diskriminasi. Oh, yang bisa masuk sekolah unggulan, yang punya modal, yang orang tuanya terkenal, orang tuanya pejabat, pengusaha, yang bisa masuk menikmati fasilitas yang ada di sekolah unggulan. Nah, bagaimana kalau kita dari masyarakat biasa, yang tidak punya kekuatan modal, orang tua kita juga orang biasa-biasa saja, lalu kita tidak punya peluang untuk menikmati fasilitas yang ada di sekolah unggulan. Nah, ini yang jadi problem itu ya. Sehingga waktu itu ya kami mengkritisi ke pengambil kebijakan, tolong dibenahi, diperbaiki. Ternyata banyak di luar sana juga mengkritisi hal itu karena memang terjadi diskriminasi, sehingga termasuk di Mahkamah Konstitusi itu menghapus semua istilah-istilah sekolah, misalnya sekolah unggulan, sekolah internasional, karena itu melahirkan diskriminasi. Jadi itu di satu sisi memang itu dituntut di dalam konteks MPS, mau dinamai sekolah apa, sekolahnya itu punya kebebasan. Tetapi kalau misalnya menggunakan istilah unggul, misalnya, lalu dikaitkan dengan masalah proyek atau kepentingan politik tertentu, itu justru berdampak kepada diskriminasi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk di sekolah itu, sedangkan masyarakat yang lain yang tidak punya kekuatan, kemampuan, tidak punya akses untuk masuk di sekolah itu. Itu yang banyak terjadi di lapangan. Jadi segera itu komentar saya dari Nur Hidayah yang sangat menantang pertanyaannya ya. Oke, silakan yang lain, masih ada waktu ya. Ini yang populer lagunya ini Aisyah ya, Nurul Aisyah. Ada tanggapan Nurul Aisyah? Tidak ada. Oh, ada. Ya, ini penghafal Hafizah. Silakan Hafizah kalau ada tanggapan. Gimana? Tidak ada, Ustaz. Oh, tidak ada.
Ini anaknya Ambo Dale ya. Rezeki ya. Ada tanggapan Rezeki ya? Ini selalu banyak dalilnya. Tidak ada Ustaz. Oh, enggak ada. Oke. Gimana yang lain? Ini Sulfadli ya. Ini Tidak Ustaz. Enggak ada lagi ya. Oke, baiklah kalau seperti itu ya. Kalau ada lagi tanggapan, kira kita cukupkan ya. Pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ada nilai tambah buat kita semua, dan nilai tambah tersebut menjadi sebuah keberkahan di dalam mengembangkan potensi kita sebagai calon guru dan calon pemimpin di masa depan. Dan terima kasih banyak kepada seluruh Ananda atas partisipasinya di dalam forum virtual ini. Semoga menjadi satu pemantik untuk tetap bersemangat untuk mengikuti perkuliahan ini, baik secara online maupun secara offline. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, apalagi tadi tiba-tiba kesehatan lagi kurang fit, karena ya mungkin faktor belakang ini banyak sekali kegiatan non-stop, ya, dan pengaruhnya dari situ. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafaq. Masya Allah ya Allah.